So, mau tanya Ustadz, apa hukumnya melakukan mediumisasi? Ada sebagian yang menyebutkannya haram. Iya tentu. Dalam kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang haram, ada yang halal. Gitu. Cuman kalau terhadap mediumisasi, ini karena saya melakukan mediumisasi ya sah-sah saja dan itu sesuatu perbuatan mubah. Gitu. Mubah dalam arti keduniawian. Jadi secara asal dunia itu adalah boleh. Apa saja itu kalau kita melakukan hal duniawi itu boleh sama sekali. Nggak ada larangan. Ya. Jadi kaidah fikihnya itu seperti itu. Karena kalau kita mau menyebut halal dan haram berarti kita masuk ke dalam ranah fikih. Dan ranah fikih seperti itu. Al aslu fil asya'il ibahah. Ada kaidah usul fikih. Asal segala sesuatu itu boleh. Minum air kelapa boleh, minum susu boleh, madu boleh, bahkan minuman keras pun secara asal itu boleh. Nah, kenapa minuman keras atau yang disebut arak, khamr dan lain sebagainya menjadi haram, dihukumkan haram karena ada pelarangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat Quran sendiri secara tegas menyatakan khamr itu haram. Itulah yang membuat nggak boleh kita minum khamar. Makanya dalam Islam itu, kalau kita baca sejarah tentang hukum minuman keras, itu awal Islam diturunkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum langsung diharamkan, masih boleh sahabat itu minum minuman yang bersifat khamar, masih boleh. Jadi masalah khamar sendiri itu hukumnya itu tahapannya itu ada 3 itu sampai secara tegas Allah mengatakan khamr itu haram. Jadi kalau kita ingin mengharamkan perbuatan-perbuatan yang bersifat keduniawian, harus ada pelarangan dari Nabi. Gitu. Termasuk mediumisasi, karena menurut saya medium itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi, keduniawian, bukan menyangkut ibadah. Kalau sesuatu yang menyangkut ibadah, kita harus minta dalil. Mana dalilnya? Gitu. Mana perintahnya? Mana contohnya? Ini kebanyakan kan orang ada juga yang dialog dengan saya, mediumisasi itu haram karena nggak dicontohkan sama Nabi. Ya jelas nggak dicontohkan karena medium itu bukan ibadah. Yang perlu contoh Nabi adalah ibadah. Misalnya begini, kita sholat duha itu ibadah, dicontohkan nggak sama Nabi? Ternyata Nabi juga melakukan sholat duha. Kalau masalah ibadah kita perlu contoh kepada Nabi. Ya, kalau masalah ibadah perlu contoh, perlu perintah, atau perlu anjuran. Baru itu disebut dengan ibadah. Kalau nggak ada anjuran, nggak ada perintah, nggak bisa kita katakan ibadah. Karena bisa lari kepada bid'ah. Gitu. Ibadah yang nggak ada contohnya itu bid'ah. Masalah duniawian, kita bukan cari perintah atau anjuran, tetapi yang kita cari adalah larangan. Gitu. Jadi selama tidak ada larangan, hal-hal duniawi boleh. Gitu. Seperti kita ke kantor misalnya, naik motor, itu masalah duniawi. Nggak bisa kita hurufkan halal atau haram. Karena masalah duniawi. Termasuk makanan, di zaman Nabi itu nggak ada pizza. Apa hukumnya buka puasa dengan makan pizza? Oh sunnah. Gitu. Sunnah. Wajib yang ada. Karena apa? Udah buka puasa, harus wajib makan. Yang ada pizza ya makan pizza, wajib. Jadi hal duniawi. Apa hukumnya makan pizza? Selama nggak mengandung unsur haram ya halal. Secara asal makanan itu halal. Kecuali memang ada pelarangan. Nah itulah menjadi haram. Jadi kurang lebih seperti itu. Hukum melakukan mediumisasi. Selama nggak ada larangan dan saya belum apa namanya. Cuma kalau contoh memang nggak ada. Nabi, apalagi Nabi ya, sahabat Nabi melakukan medium itu nggak ada. Bahkan ulama-ulama juga nggak pernah ada yang melakukan mediumisasi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu nggak pernah melakukan Imam Syafi'i. Apakah lantas menjadi haram? Gitu. Yang penting yang kita ambil haramnya itu kepada asas manfaat atau tidak. Jadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan makhluk melalui mediumisasi dengan tujuan misalnya untuk penghormatan, dengan tujuan untuk hal-hal
yang berbau maksiat, gitu. Yang sesuatu yang nggak membawa manfaat, nah itu bisa dikategorikan haram. Haramnya bukan karena mediumnya, tapi tujuannya gitu loh. Itu banyak seperti itu, medium-medium yang seperti itu. Begitu jadinya. Bagaimana Pak Ustadz menyikapi kalau banyak orang yang membanding-bandingkan dengan praktisi lain, bahkan kadang merendahkan keilmuan Pak Ustadz dengan praktisi lain gitu. Oh gitu. Jadi ngebandingin aneh sama yang lain. Iya. Terus ada unsur merendahkan. Iya. Gua nggak apa-apa. Selama yang merendahkan orang yang rendah. Tapi kalau yang merendahkan orang yang mulia, orang yang dekat sama Allah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Apalagi dalam masalah kaitannya ini dalam YouTuber lah gitu. Dalam YouTuber itu kita sama sekali nggak ada perlombaan. Poster dari dulu subscribe-nya segitu-segitu aja ya alhamdulillah. Karena yang kita cari adalah sebuah kebaikan gitu. Bukan banyaknya subscribe dan lain sebagainya. Itu sebagai bonus lah dari Allah gitu. Kalau memang ternyata tayangan-tayangan kita, edukasi yang kita berikan gitu mendapat respon positif, itu alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan saya juga menganggap praktisi lain juga seperti itu. Pasti mereka juga nggak mau dibanding-bandingkan gitu. Jadi intinya kita sebagai hamba Allah bersikap bijak lah gitu loh. Jangan dibawa emosi gitu. Apalagi dibandingkan ilmu kita lebih rendah. Ya alhamdulillah kalau ada yang mengatakan ilmu kita lebih rendah. Karena di sini kita bukan pamer ilmu atau ingin memproklamirkan ilmu kita lebih dibanding yang lain, enggak sama sekali. Kita hanya memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu gitu. Terus kadang ada juga ya ini memang disitulah serunya hidup gitu. Kalau saya menganggap ini warna-warni kehidupan. Kita berhadapan dengan netizen, viewer, komentar-komentar yang agak sedikit miring. Inilah warna-warni hidup. Nggak usah kaget, wong kita hidup di dunia seperti ini gitu loh. Nyantai aja gitu. Yang penting kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Karena ada yang seperti itu. Menganggap tayangan saya ini, wah settingan ini segala macam. Wah alhamdulillah nyantai kalau buat saya mah gitu. Nggak sampai, Anda nggak harus percaya. Kalau ini tayangan asli, murni ya, saya nggak perlu yang kayak begitu. Yang jelas kalau mau ikut tayangan saya, ya ikut. Kalau emang gitu, jadi tinggal WA saya, Pak Ustadz saya mau ikut dong tayangan live gitu. Karena saya curiga Pak Ustadz melakukan settingan, oh monggo silakan. Cuman intinya kalau saya pribadi sih no problem lah gitu. Dan saya anggap ini sebagai warna-warni hidup gitu loh. Seseorang menilai saya dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang menghinakan, itu warna-warni kehidupan gitu loh. Saya nggak menuntut atau saya nggak mengharapkan 100% semua suka sama saya enggak. Karena di situ nggak ada nggak nikmat juga hidup. Kalau semuanya datar itu nggak enak gitu. Jadi ya saya bersyukur banyak sahabat-sahabat syiar yang mensupport saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan juga ada juga yang mengkritik, memberikan saran. Saya akan terima apa adanya gitu loh. Selama kritik itu nggak menyangkut atau nggak menghinakan agama yang saya anut gitu loh. Kalau kritikannya itu masih menyangkut pribadi saya, apa yang saya lakukan, ya saya akan terima gitu. Namanya kritikan, masukan, insya Allah bisa membuat diri kita bisa lebih baik lagi gitu loh. Nah kalau masalah banding-membandingkan, saya rasa semua orang juga nggak mau dibanding-bandingin gitu. Jangankan saya dibandingkan dengan Ustadz Ar Mubarok. Ustadz Ar Mubarok juga nggak mau dibandingkan dengan saya gitu. Atau saya dengan Ustadz Ujang juga nggak mau mungkin dibandingkan dengan saya. Kita ini nggak akan mau gitu dibanding-bandingkan gitu loh. Makanya kita coba fokus apa yang kita lakukan. Karena ada juga nih netizen yang nanya komentar, bagaimana sih Pak Ustadz si A gitu, mereka asli apa enggak, pakai trik apa enggak. Saya bilang itu urusan dia. Saya aja ini udah nilai channel saya gitu. Jangan saya suruh mengomentari kreator-kreator yang lain, itu saya nggak punya. Iya. Jadi jangan, kalau bisa saya harapkan juga para komentator, para netizen semuanya gitu, hal-hal kayak gitu coba kita hilangkan. Enggak di channel saya saja, di channel yang lain juga seperti itu. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan, jangan sekali ada unsur merendahkan dan lain sebagainya gitu.
intinya mah saya anggap itu warna-warni dakwah, warna-warni syiar gitu. No problem kalau bahasa saya. Insya Allah.